Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Sangat terlihat jelas sekali tatapan kebencian di mata Randy terhadap Reina. Ray, ujar Jovanka yang menghampiri, berusaha membuat cair suasana tegang antara papa dan kekasihnya. Ray pun tersenyum. Nak Reynan, mari masuk. Permisi. Ray masuk ke dalam apartemen mewah itu. Mata Randy masih lekat menatap Reynan, bahkan tak berkedip. Mata itu malah semakin membulat. Joe dan Ray langsung menuju ke ruang makan. Sedangkan Randy masih tertinggal di depan pintu bersama Melly. Ma, coba jelaskan sama papa. Ray itu anak baik, Pa. Dia... Stop! Papa bukan meminta penjelasan itu. Tapi kedatangannya kemari untuk apa? Suara menggelegar yang sampai terdengar sampai ke ruang makan. Shh, jangan kenceng-kenceng, Pak. Gak enak kalau Ray dengar. Papa tidak peduli. Lagi pula siapa dia? Lelaki ini akan melamar anak kita. Papa tidak setuju. Pak, Ray itu anak baik. Dia menerima putri kita walau statusnya kini. Kata-kata Melly terpotong ketika Ray yang tiba-tiba masuk dan ikut terlibat dalam perdebatan itu. Bagaimana tidak? Namanya terseret di dalam perdebatan sengit itu. Maaf Om, tapi kenapa dari dulu Om tidak suka terhadap saya? Dulu saya mundur karena memang saya merasa tidak pantas untuk Jovanka. Dulu saya masih sekolah. Sekarang saya sudah punya pekerjaan. Tapi kenapa Om masih melarang saya untuk mendekati putri Om? Sorot mata senja lelaki itu kini menatap tajam pada Reina. Sangat terlihat sekali kebencian pada mata senja itu ketika memandang wajah Reina. Apa yang salah? Reina tampan. Ia juga seorang pilot. Pasti gajinya besar kan? Entah, semua masih menjadi misteri. Tolong jawab pertanyaan saya, Om. Ujar Ray dengan menatap tajam mata senja Randy. Saya membenci wajah kamu. Randy menuju ke wajah Reina. Semua tercengang. Baik Joe, Ray, bahkan istrinya. Semuanya tercengang mendengar alasan yang tidak masuk akal dari bibir Randy. Papa ini bicara apa? Ada apa dengan wajah Reina, Pak? Hingga membuat Papa sangat membenci ketika melihat Ray. Karena menurut Joe, alasan papanya sangat tidak masuk akal. Masuk, Kang. Perintah Randy. Tangannya menunjuk ke salah satu kamar dan menyuruh Joe untuk masuk ke dalamnya. Tapi, Pak, masuk! Randy bersikukuh. Ia tidak mendengarkan penjelasan ataupun ucapan dari sang putri. Om, tolong berikan saya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan putri Om. Saya harus berbuat apa agar Om percaya dengan kesungguhan saya? Kamu pulang saja sekarang. Randy menunjuk pintu rumah itu. Baik, tapi ini bukan berarti saya menyerah. Saya akan terus membuktikan pada Om kalau saya benar-benar serius dengan Jovanka. Selamat malam, Om. Ujar Ray dan berlalu pergi. Tinggallah Melly dan Randy di depan pintu apartemen itu. Melly menatap tajam mata suaminya. Ada begitu banyak pertanyaan bahkan prasangka terhadap suaminya kala itu. Tapi tidak mungkin baginya apabila harus mengutarakannya saat ini. Mama benar-benar tidak habis pikir sama Papa. Melly pun meninggalkan Randy dan memilih menyusul putrinya ke dalam kamar. Melly mengetuk pintu kamar Jovanka. Namun tak ada jawaban dari dalam. Jo, sayang. Buka pintunya, Nak. Jo, dengar Mama kan, sayang? Melly masih belum menyerah. Ia masih memanggil nama putrinya dan mengetuk pintu kamar itu. Jovanka pun membuka pintu kamarnya. Terlihat mata sembab dari kedua mata indah itu. Boleh Mama masuk? Jo pun mengangguk. Jo melangkah menuju ranjang dan Melly mengekor. Mereka sama-sama duduk di atas ranjang yang cukup besar. Kamu habis nangis, sayang. Kenapa?
Joe benci sama papa. Melly memeluk putrinya dan membiarkan ia menangis dalam dekapan hangatnya. Melly mengusap lembut rambut putrinya. Tak ada yang menyangka, pelukan seorang ibu adalah pelukan yang paling membuat anaknya merasa tenang. Dekapan hangat itu akan memberikan kenyamanan. Mungkin karena ikatan batin antara ibu dan anak, sehingga dapat mengurangi rasa gelisah ketika ada di dalam dekapannya. Sabar ya sayang. Mama yakin Ray tidak akan menyerah mengejar cintamu. Dia pasti akan berusaha untuk meyakinkan papa. Ujar Melly sambil terus mengusap rambut panjang Jovanka. Sentuhan hangat dari tangan sang mama membuat Jo semakin tenang. Ma, Jo tahu sifat papa, Ma. Apa mungkin papa akan luluh? Jovanka menatap lekat mata Melly. Melly pun tersenyum. Mama juga tidak tahu, Jo. Kita sama-sama tahu karakter papa seperti apa. Hanya Tuhan yang dapat meluluhkan hatinya. Mama juga tidak habis pikir dengan alasan papamu. Bagaimana bisa papamu beralasan karena wajah Reina? Memang apa yang salah dengan wajahnya? Dia tampan menurut mama. Ya sudah, kamu tidur Gi. Besok kerja kan? Jo pun mengangguk. Melly keluar dari dalam kamar lalu menutup rapat pintu kamar putrinya. Dan Jo mematikan lampu kamar hingga menjadi gelap. Ia berusaha memejamkan mata, tapi sepasang mata sendu itu tidak dapat tertidur lelap. Hatinya gelisah karena pikirannya melayang entah kemana. Ray, apa kamu akan memperjuangkan cinta kita? Atau kamu akan menyerah dengan sikap keras papa? Jo masih berbaring menatap jendela kamar yang sedikit terang karena bias lampu dari luar sana. Ponsel Jovanka bergetar. Layarnya menyala dan Jovanka meraih ponsel yang terletak di atas nakas. Ray, Jo langsung menyentuh layar ponsel itu dan membuka pesan darinya. Sayang, maaf tadi aku langsung pulang. Aku tidak ingin membuat papamu marah. Aku takut nanti papamu malah kembali drop dan stroke-nya bertambah parah. Tapi aku tidak akan menyerah untuk meyakinkan papamu. Ya Tuhan, Ray, kamu masih memperhatikan keadaan papa. Kalau papa tahu sebaik dan tulusnya hati kamu, sayang. Ujar Jovanka yang kembali berurai air mata ketika membaca pesan dari kekasihnya. Jo masih menangis karena terus terngiang pesan dari Ray yang ia baca. Ponsel kembali bergetar. Ray video call. Dengan cepat Jo menyeka air bening yang tertumpah di pipinya. Ia lalu menyalakan lampu kamar dan mengangkat video call dari Reina. Malam Ray. Terlihat sudah wajah cantik dengan mata yang sembab di layar ponsel itu. Jo, kamu bisa nangis. Kenapa? Papamu marah? Bukan. Lalu? Aku takut kalau kamu menyerah dengan sikap keras papaku. Sayang, kan aku udah bilang, aku gak akan pernah putus asa. Aku akan terus meyakinkan papamu. Kamu percaya sama aku? Semua akan indah pada waktunya. Semoga. Jo, tetap aku. Kemudian Jo menatap layar ponsel itu. Aku akan menikahimu. Jovanka tersenyum dan mengusap air matanya. Seandainya kamu di sini, Jo, akan kudekap hangat dalam pelukku dan membuatmu merasa nyaman dalam dekapan hangatku. Tidur, Gi. Udah malam. Gak usah mikirin hal buruk. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan memperjuangkan cinta kita agar bisa bersatu. Tapi aku tidak dapat tidur, Ray. Hatiku gelisah memikirkan kerasnya hati papa. Mau aku nyanyi? Boleh. Ya udah, ponselnya simpan dan ganjal dengan bantal agar kamu tidak perlu memegang ponsel itu. Lalu mulailah memejamkan mata. Jo pun mengangguk. Setelah itu pun Reina mulai bernyanyi. Sampai Jo menutup matanya.
Sepertinya wanita itu sudah terlelap. Wajahnya terlihat tenang. Tidak ada lagi air mata yang tertumpah. Selamat malam, Jo. Aku sangat sayang padamu. Aku tidak akan membiarkan air mata kesedihan kembali menetes. Akan kuganti air mata itu dengan air mata bahagia. Dan Ray pun menutup ponselnya. Ponsel Randy bergetar. Randy memutar kursi rodanya ke arah meja karena ponsel tergeletak di sana. Lalu ia meraih ponsel itu. Bu Nadine, mau apa ya? Perasaan aku sudah tidak punya sangkutan apa-apa lagi sama dia. Ujar Randy lalu menggeser layar ponsel yang ada di dalam genggamannya. Halo? Pak Randy, bagaimana kabarnya, Pak? Maaf, saya barusan telepon ke kantor Bapak. Tapi katanya perusahaan Bapak sudah berpindah tangan. Bagaimana ceritanya? Iya, Bu. Maaf sebelumnya saya tidak menghubungi perusahaan Ibu. Karena saya mengalami sakit waktu itu. Saya stroke. Sekarang saya sedang belajar berjalan. Saya turut prihatin ya, Pak. Semoga Bapak cepat sehat kembali. Tadinya saya mau Bapak untuk mengelola perusahaan baru saya yang ada di Jakarta. Karena saya sangat tahu kinerja Bapak sangat begitu bagus. Wah, kebetulan saya ada di Jakarta, Bu. Tapi saya belum dapat berjalan. Randy dan Nadine berbincang banyak dalam telepon itu. Randy pun menceritakan tentang keadaan fisik dari perekonomiannya. Nadine tertarik untuk memperkerjakan Randy sebagai penanggung jawab dari perusahaan kecil yang sedang ia rintis di Jakarta. Ya sudah, nanti janjian di apartemen Bapak saja. Biar saya atau karyawan saya yang akan ke sana. Makasih, Bu. Ibu sudah mempercayakan pada saya. Padahal saat ini saya cacat. Jangan bicara seperti itu, Pak. Saya yakin Bapak akan kembali sehat. Nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Telepon pun terputus. Randy sangat bersyukur. Dikala kondisinya seperti itu, tapi masih ada orang yang mempercayainya untuk bekerja. Wajahnya berseri dan matanya berbinar kala kabar baik menghampirinya. Tumben, Papa terlihat bahagia. Ujar Melia membawakan secangkir kopi untuk Randy. Lalu ia menaruh cangkir itu di atas meja. Iya, Ma. Hari ini Papa bahagia banget. Papa dapat kerja, Ma. Papa jangan bercanda, ah. Mana mungkin ada perusahaan yang mau menerima Papa dalam keadaan seperti ini. Ada, Ma. Bu Nadine, pemilik perusahaan yang cukup ternama di kota ini. Waktu di Bandung, Bu Nadine yang menyuplai barang ke perusahaan kita. Meli masih menyimak obrolan suaminya dengan seksama. Nanti kalau proyek pembangunan kantor sudah selesai, Bu Nadine akan kemari untuk membawa dokumen laporan perusahaan barunya, Ma. Papa dipercaya untuk menghandle perusahaan baru itu. Papa jadi lebih bersemangat untuk bisa berjalan lagi, Ma. Syukurlah kalau Papa sudah kembali bersemangat. Mama siap bantu Papa untuk berjalan lagi. Ujar Meli dengan langkungan indah di bibir senjanya. Randy tersenyum. Sekilas amarah Randy telah memudar karena ia mendapatkan kabar baik. Ayo, Ma, bantu Papa berjalan. Baiklah, ayo Mama bantu. Meli pun mengulurkan tangannya. Sementara ada Jovanka dan Ray yang sedang sibuk dengan pekerjaan. Hingga akhirnya semua pekerjaan mereka telah berakhir. Ray langsung menuju ke klinik Jovanka. Ternyata ia sudah menyiapkan pertemuan Joe dengan keluarganya. Dia sudah menyiapkan acara makan malam di rumahnya tanpa sepengetahuan Jovanka. Bro, ngapain di sini? Masuklah. Pasar lu masih nyalin stok obat. Dia terlalu rajin. Ujar Davin sambil tersenyum. Gak apa-apa, di sini aja, Vin. Gue takut ganggu pekerjaannya. Serah lu aja deh. Oh ya, gue balik duluan ya. Oke, hati-hati, Vin. Davin pun berlalu, berganti dengan Jovanka yang keluar dari dalam klinik. Wajah lelahnya terlihat.
tatkala wajah cantik itu berhadapan dengan Ray. Ray, sejak kapan kamu di sini? Baru sebentar kok. Udah beres praktiknya? Udah. Jo, iya. Nanti malam aku akan mengajakmu ke rumah. Aku ingin mengenalkan pada Mama. Mata Jo membulat. Ia merasa kaget tapi tak dipungkiri rasa bahagialah yang mendominasi perasaannya saat ini. Bagaimana tidak, ia akan dikenalkan dengan calon mertuanya. Gimana? Bisa? Jo mengangguk. Ya udah, nanti aku jemput kamu di apartemen atau di kosmu. Ke kosku aja, Ray. Baiklah. Ya udah, kita pulang yuk. Biar kamu punya cukup banyak waktu untuk bisa mempersiapkan diri. Jo pun mengangguk. Antar aku ke butik dulu yuk. Baiklah. Jo dan Ray berjalan berdampingan ke salah satu butik yang tak terlalu jauh dari tempat kos Jovanka. Jo mulai memilih gaun yang cantik untuk menunjang penampilannya di depan calon mertua. Wanita mana yang tidak ingin terlihat cantik di depan mertuanya, kan? Terlebih ini merupakan pertemuan pertama mereka. Jo membawa beberapa potong gaun untuk menjadi alternatif. Ia ingin meminta saran untuk memilih pada Reina. Ia menghampiri Ray yang sedang duduk di sofa dan menggenggam ponsel di tangannya. Ray mendongak. Iya, gimana? Udah dapat? Jo mengangguk. Menurutmu baju mana yang cocok dipakai untukku? Jo mengangkat beberapa potongan gaun itu. Ray tersenyum. Semuanya cocok untuk kamu pakai kok. Aku suka model sederhana tapi tetap terlihat cantik. Tidak berlebihan, sayang. Lalu aku pilih yang mana? Aku bingung. Gak mungkin juga kalau aku pilih semuanya. Uangku tidak cukup. Ambil saja semuanya. Kan bisa dipakai untuk nanti lagi. Enggak aku belum gajian. Lagian aku harus hemat untuk mencicil apartemen yang papa dan mamaku tinggali saat ini. Kamu anggap aku gak ada? Bukan itu, sayang. Aku tidak ingin merepotkanmu. Maaf, jangan tersinggung ya. Ya udah, ambil aja semuanya. Tapi perkataan Jovanka terpotong karena Ray mengambil alih beberapa gaun yang ada di tangan Jovanka. Ia segera ke kasir dan membayar semua gaun cantik itu. Aku balik ya. Sampai ketemu nanti malam. Ujar Ray ketika ada di depan kos wanita itu. Jo tersenyum. Hati-hati ya, Ray. Bunyi klakson mobil yang berlalu pergi meninggalkan kos Jovanka pun berbunyi. Jo pun mencoba beberapa dress yang telah Ray belikan. Satu persatu Jo membuka paper bag dan mengeluarkan gaun di dalamnya. Dan ia mulai mencobanya. Bagus, warnanya kalem, aku suka. Kelihatan imut, tapi aku cari yang lain aja deh. Wah, cantiknya. Sempurna. Fix, aku pakai yang ini aja. Akhirnya setelah satu persatu gaun telah dicobanya, ia menjatuhkan pilihan pada gaun cantik berwarna peach. Malam pun tiba. Jo sudah mempersiapkan dirinya. Kini gaun cantik itu sudah melekat di tubuh Jovanka. Ia menggerai rambut panjangnya dan memakai anting panjang untuk menyempurnakan penampilannya malam ini. Terdengar suara ketukan pintu. Jo berdiri dari meja rias lalu melangkah menuju pintu. Pintu pun terbuka. Terlihat sudah wajah cantik itu di balik pintu. Ray begitu terpesona. Matanya terpukau tatkala melihat wanita cantik yang berprofesi seorang dokter. Ini sudah melepas atributnya dan terlihat seperti Cinderella malam ini. Hai. Jo melambaikan tangannya di depan wajah Ray. Karena pada saat itu Ray hanya terdiam, malah terus memandangi wajah Jovanka. Hai.
Ray tersenyum lalu menggaruk kepalanya walaupun sama sekali tak gatal. Ia malu karena kepergok Jovanka yang sedang memandangnya begitu lekat. Mau masuk dulu atau langsung aja berangkat yuk? Mama dan adikku sudah menunggu. Baiklah, sebentar ya. Joe masuk ke kamar untuk mengambil tas kecil lalu menutup pintu. Kini Joe berhadapan dengan Ray. Dan lagi Ray kepergok sedang menatap wanita cantik yang ada di hadapannya saat ini. Ray mengulurkan tangannya. Yuk. Joe pun meraih dan tersenyum. Sepanjang jalan hanya kebisuan yang terjadi di dalam mobil. Kata-kata Ray seakan habis. Ia tidak punya bahasan apapun pada Jovanka. Jovanka pun hanya tertunduk malu ketika melihat Ray yang berpenampilan elegan malam ini. Semakin memancarkan karisma ketampanannya malam ini. Hingga tak terasa mobil telah terparkir di halaman rumah Reina. Pintu pun terbuka. Ray keluar dari dalam mobil, sedangkan Jovanka masih tertinggal di dalam. Ayo, turun. Ujar Ray ketika ia membukakan pintu mobil untuk Jovanka. Aku gugup, Ray. Jo tersenyum dan pipi itu pun terlihat semakin merona. Ray tersenyum. Santai aja. Ray mengulurkan tangannya. Jo pun keluar dari dalam mobil dan melangkah bersama Reina. Tetapi pas di depan pintu, Jo kembali menarik tangan lelaki tampan itu. Ada apa lagi sayang? Tanya Ray sambil menatap wajah cantik yang terlihat nervous. Tangannya pun sedikit bergetar. Aku nervous, Ray. Terlihat wajah gugup dari Jovanka. Ray menggenggam tangan Jovanka dan ia menatap tajam kedua mata cantik itu. Tenang, kan ada aku. Mama sama adikku baik kok. Aku percaya pasti mereka sebaik kamu. Bahkan bisa jadi lebih baik dari kamu. Tapi ini awal pertemuanku. Aku malu, aku grogi sayang. Tangan Jo semakin kuat menggenggam tangan Reina. Percayalah, mereka akan menyambutmu dengan hangat. Penampilanku malam ini gimana? Apakah ada yang kurang? Ujar Jo yang masih belum percaya diri. Ray mengangkat jempol tangannya. Sempurna. Mau kamu memakai pakaian tidur pun akan terlihat sempurna. Bisik Ray pada Jovanka. Jo memukul tangan Ray. Mes kamu. Mata Jo membulat. Bukannya merasa sakit, Ray malah tertawa melihat kelakuan Jovanka. Yaudah, ayo kita masuk. Apa mau aku gendong sampai ke dalam? Ray mendekatkan wajahnya pada Jovanka. Jo segera menggeleng. Kemudian Ray menggenggam tangan Jo dan akhirnya mereka masuk ke rumah mewah itu. Netra Jo memandang ke sekeliling rumah mewah dan besar. Rumahnya lebih besar lagi daripada rumah Alexi. Melihat tangga yang berkelok indah menambah kesan elegan pada desain rumah itu. Ya Tuhan, selama ini aku punya pacar dari keluarga kaya. Tapi kenapa bisa hidup sederhana ketika di Bandung? Aku malu sekaligus bangga dengan sikapnya yang lebih menyembunyikan kehidupan mewahnya. Dan lagi kaki Jo mematung. Kenapa lagi? Kenapa kamu gak bilang kalau kamu anak orang kaya? Kenapa kamu sembunyiin ini dari semua orang? Agar aku mendapatkan wanita yang tidak memandang dari materi. Dan kini aku telah menemukannya. Tapi karena kamu seperti ini, akhirnya kita terpisah. Netra Jo mulai berkaca-kaca. Tapi aku akhirnya mendapatkan perempuan yang baik dan tulus sekarang. Setelah aku menjanda, Ray menggeleng. Sejak aku kenal denganmu. Dan lagi setelah kamu menerima cintaku dulu ketika aku menjadi anak kos. Yang bahkan untuk mentraktir semangkok bakso pun aku tidak mampu. Saat itu juga aku bertambah yakin. Kamu wanita yang tidak memandang status sosial. Tiba-tiba air mata luruh membasahi pipi. Jangan nangis, nanti makeup luntur. Goda Ray yang lalu mengusap air bening yang terjatuh di pipi itu. Jahat kamu. Jo memukul pelan lengan Ray.
dan bibirnya sedikit tersenyum. Bersambung.